Yang pertama, cabang lompat. Nomor 1, lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkoordinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya sejauh mungkin dari titik semula. Terdapat 3 gaya dalam lompat jauh. Kali ini saya menggunakan gaya menggantung di udara. Berikut teknik-teknik melakukan gaya lompat jauh. Teknik awalan. Teknik awalan lompat jauh dimulai dengan persiapan ancang-ancang, kemudian berlari dengan sangat cepat. Tahapan awalan akan berhenti tepat sebelum seorang pelari melompat. Teknik tolakan. Dalam teknik dasar lompat jauh, saat melompat di papan tolakan merupakan hal yang sangat penting. Teknik tolakan dilakukan dengan memilih salah satu tumpuan kaki yang terkuat, bisa kanan atau kiri. Jangan pernah melompat dengan 2 kaki, sebab hal tersebut hanya akan menjadi lelucon. Teknik melayang. Melayang adalah istilah teknik setelah melakukan tolakan atau lompatan, sehingga posisi melayang berada di udara. Dalam teknik melayang, sikap ayunan serta keseimbangan sangatlah penting dilakukan. Yang terakhir, teknik mendarat. Proses mendarat dalam teknik atletik tidak boleh sembarangan, sebab kalau salah bisa mengakibatkan cedera. Berbeda dengan teknik tolakan, pada saat mendarat, seseorang atlet harus menggunakan kedua kakinya. Jangan menggunakan 1 kaki karena dapat berakibat sangat fatal. Nomor 2, lompat tinggi. Cabang olahraga atletik yang mengharuskan atlet melakukan lompatan setinggi-tingginya, melewati mistar tanpa bantuan alat sekalipun. Terdapat 4 gaya dalam lompat tinggi, tapi di sini saya menggunakan gaya straddle. Berikut teknik-teknik melakukan lompat tinggi. Teknik awalan. Teknik awalan ialah suatu teknik dasar lompat tinggi untuk atlet dalam melakukan lompatan. Biasanya mereka melakukan awalan ini dengan cara berlari. Dimulai dari lari dengan kecepatan yang masih rendah hingga kencang, tidak sekencang lari dalam lompat jauh. Teknik tolakan. Teknik tolakan bisa dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan melewati mistar. Tugas kaki ini tidak semerta melakukan tolakan dengan kaki terkuat, tetapi juga melakukan ayunan menggunakan kaki yang lainnya. Tujuan tertentu untuk menghasilkan lompatan yang tinggi. Teknik melayang di udara. Gerakan melayang pada gaya ini adalah memposisikan tubuh dengan sedemikian rupa. Caranya, saat melompat atau melakukan tolakan, gunakan kaki terkuat. Ketika tubuh melayang di udara, melewati tanpa menyentuh mistar, usahakan memposisikan tubuh sesuai gaya lompat tinggi yang digunakan. Teknik mendarat. Tahapan terakhir dalam lompat tinggi adalah melakukan pendaratan. Nah, pendaratan ini bertujuan agar kalian dapat mendarat di atas matras dengan sempurna. Meskipun pendaratan ini sifatnya bukan yang utama dalam penilaian, akan tetapi mendarat dengan baik akan terhindar dari resiko cedera. Sederhananya, penilaian dari lompat tinggi terletak dari hasil lompatan yang setinggi-tingginya. Cabang lempar. Tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik di mana atlet melakukan bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu bola besi bulat atau sering kita sebut peluru yang dilakukan dari bahu dengan 1 tangan untuk mencapai jarak yang terjauh. Di sini saya menggunakan gaya O'Brien atau membelakangi sudut tolakan. Berikut teknik-teknik untuk melakukan tolak peluru. Teknik memegang peluru. Jari direnggangkan, sementara jari kelingking agak ditekuk dan berada di samping peluru, sedangkan ibu jari dalam sikap sewajarnya. Teknik meletakkan peluru pada bahu. Peluru dipegang dengan salah satu tangan terkuat ke atas. Letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping badan. Teknik menolak peluru. Peluru dipegang dengan sikap baik, tidak membahayakan dipegang 2 tangan, lalu dipindahkan ke tangan yang terkuat. Peluru yang dipegang dengan tangan terkuat dan diletakkan di bahu dengan benar. Berdiri dengan sikap berdiri agak membungkuk ke belakang. Kemudian tubuh diputar dan tangan mendorong dan melepas peluru ke arah lapangan. Cara menolak peluru. Sikap penolakan peluru tanpa berhenti harus segera diikuti dengan gerakan menolak peluru. Jalannya, dorongan atau tolakan pada peluru harus lurus 1 garis. Sudut lemparan kurang dari 45 derajat. Sikap akhir setelah menolak peluru. Sesudah menolak peluru, membuat gerakan lompat untuk menukar kaki kanan ke depan.
bersama dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan lengan kiri untuk memelihara keseimbangan. Cabang lari. Lari sprint. Lari sprint adalah olahraga atletik di mana atlet melakukan lari secepat-cepatnya dengan jarak yang sudah ditentukan. Cabang ini memerlukan kecepatan dan ketangkasan sebagai bahan utama. Berikut teknik-teknik untuk melakukan lari sprint. Teknik start. Start menengah. Teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu, ambil posisi jongkok lalu letakkan kaki kiri di depan. Sementara lutut kaki kananmu diletakkan tepat di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Namun jika kamu lebih memilih untuk menggunakan kaki kanan di depan, maka silakan saja. Dalam start tersedia 3 aba-aba. Yang pertama, bersedia, siap, ya. Bersedia. Ketika kamu mendengar aba-aba bersedia dari sang wasit pelatih, maka yang harus kamu lakukan adalah segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. Tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah. Kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri selebar bahu. Jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf V yang terbalik. Condongan bahu kamu sedikit ke depan. Arahkan seluruh pandangan kamu pula ke depan. Dan fokus. Kaki letakkan menghadap garis start. Siap. Ketika kamu mendengar aba-aba siap dari sang wasit atau pelatih, maka yang harus kamu lakukan adalah pinggul diangkat ke atas melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Dan ambil nafas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. Angkat pinggul kamu ke atas hingga melebihi tinggi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Ambil nafas dalam-dalam dengan tetap menjaga arah pandangan kamu ke depan. Meski telah berada di dalam posisi siap, tetap memastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan yang rileks. Kedua tangan masih dalam keadaan yang tetap sama seperti pada posisi bersedia tadi, namun dengan beban yang lebih. Mulai atau ya. Ketika kamu mendengar aba-aba mulai atau ya dari sang wasit atau pelatih, maka yang harus kamu lakukan adalah lengan kiri diayunkan ke depan, sedangkan lengan kanan kamu diayunkan ke belakang. Atau sebaliknya, tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. Kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat, sementara kaki kanan mulai dilakukan dengan cepat atau sebaliknya. Tumpukan berat badan kamu ke depan. Perlebar dan percepat langkah kamu dengan 6 sampai 9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint yang sekencang-kencangnya. Teknik berlari. Yang pertama, selalu memposisikan tubuh kamu condong ke depan dengan kaki menolak sekuat-kuatnya. 2. Jika memungkinkan, langkahlah kakimu selebar mungkin saat berlari. Ketiga, selain itu, jangan lupa untuk selalu merenggangkan kedua tangan kamu ke arah dagu. Keempat, gerakkanlah kaki kamu secepat mungkin. 5. Meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Teknik memasuki finish. Yang pertama, tetap berlari tanpa mengubah sikap. Teknik yang kedua adalah dengan memiringkan badan kamu sedikit sehingga ada bahu kamu yang tampak mencapai garis finish terlebih dahulu. Teknik yang ketiga adalah dengan sedikit menjatuhkan tubuh kamu ke depan di saat akan mencapai garis finish. Terakhir, teknik yang keempat adalah dengan memadukan antara teknik yang kedua dengan teknik yang ketiga. Teknik ini jauh lebih sulit untuk dilakukan karena harus benar-benar memperhatikan keseimbangan tubuh dengan baik.